Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo The Flower, ketemu lagi di video saya. Kali ini saya berbagi video untuk tumbuhan yang satu ini. Nah, tumbuhan ini tuh pastinya sangat familiar buat para ibu-ibu yang sering di dapur ya, karena ini adalah salah satu bahan baku bumbu-bumbu supaya masakan kita sedap. Nah, untuk tumbuhan yang satu ini biasanya daunnya ini bisa buat racikan sambal ya, cabai mentah, tomat mentah, bawang mentah, garam mentah, dan dicampur dengan daun ini. Wah, harum dan enak pastinya. Dan bisa juga daunnya ini buat sup, dan bunganya seperti ini, putih bersih, kecil mungil. Ini adalah bunga sebelum dia berbuah. Nah, teman-teman, ini adalah pohon dari buah Coriandrum sativum, adalah bumbu ya. Bumbu maksudnya buah buat bumbu. Ini adalah ketumbar, tumbuhan rempah-rempah yang sangat populer ya, teman-teman. Nah, buahnya tuh kecil seperti ini. Pasti nanti ada buahnya. Ini karena masih berbunga, bunganya tuh putih-putih dan rame seperti ini karena kecil-kecil. Kenapa ini rame? Karena anginnya tuh besar, jadinya itu bergoyang-goyang. Ini bunganya seperti ini, tidak begitu kejangkau kamera karena anginnya lumayan kenceng hari ini di kebun. Nah, buat ibu-ibu yang pastinya sering menggunakan tumbuhannya yang satu ini, sangat familiar, mungkin lebih mengetahuinya ketika telah di pasar ya. Nah, ini buahnya tuh kecil seperti ini, bunga yang belum dikeringkan. Buahnya biasanya ketika di perdagangan itu sudah dikeringkan dan berwarna kekuning-kuningan ya, teman-teman. Nah, ini tuh masih berwarna hijau karena belum tua. Biasanya kalau sudah dikeringkan itu bisa digerus maupun tidak, atau bungkulan saja seperti itu dan buat bumbu ya. Bentuknya mirip dengan lada, tetapi kalau ketumbar ini lebih ringan ya. Maksudnya ringan itu kalau lada sekilo sedikit, kalau ketumbar ini sekilonya banyak. Nah, seperti bijinya kecil-kecil, berdiameter itu 1-2 mm saja. Ketumbar sendiri mempunyai aroma yang khas. Aroma ini disebabkan oleh komponen kimia yang terdapat dalam minyak asiri ketumbar. Nah, komponen utama minyak asiri ketumbar adalah linalool dengan komponen pendukung lainnya seperti geraniol, geranil asetat, dan komfor. Nah, untuk ketumbar sendiri, bunganya juga disukai sama tawon ya, nggak cuma manusia yang menyukai ketumbar, ternyata tawon juga telah mengeruyuk ini bunganya, dan karena banyak angin menerpa jadi itu susah direkam ya, teman-teman, dan bergoyang-goyang seperti ini. Aduh, ini anginnya kencang banget. Nah, ini tuh buahnya baru mulai keluar bunganya, jadi buahnya ini belum menua atau masih muda. Sebenarnya saya ini memburu tawonnya ini yang berlari berterbangan ke sana kemari, tapi karena anginnya tuh sangat kencang, jadinya saya itu kehilangan jejaknya si tawon-tawon ini ya, teman-teman. Dalam perdagangan obat, ia dinamakan Fructus coriandri. Dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan sebagai koriander, dan di Amerika Latin dikenal sebagai cilantro. Nah, tumbuhan ini berasal dari Eropa Selatan dan sekitar Laut Kaspia, tapi sudah menyebar ke seluruh dunia ya. Di Nusantara juga ada. Di daerah kita itu lebih cocok itu di daerah yang MDPL-nya tinggi dan pasti cuacanya dingin-dingin adem seperti itu ya, teman-teman. Nah, berbagai jenis masakan tradisional Indonesia kerap menggunakan bumbu berupa biji berbentuk butiran
beraroma keras yang dinamakan ketumbar. Dengan tambahan bumbu tersebut, aroma masakan akan lebih nyata. Apalagi kita ketika menggoreng tempe atau mendoan, itu adalah bumbu khasnya, itu adalah ketumbar ya teman-teman. Tak hanya bijinya saja yang sering digunakan dalam masakan, daunnya yang majemuk seperti seledri itu sering diiris-iris tipis dan dijadikan taburan dalam masakan seperti sup dan salad khas Thailand di negeri itu. Ketumbar diberi nama pakche, sama dengan bijinya daun ketumbar juga beraroma tajam. Biasanya tumbuhan ini ditanam di kebun-kebun di daerah dataran ya. Paling cocok itu di pegunungan. Tumbuhan ini dapat mencapai tinggi 1 sampai 1,5 meter ya teman-teman. Daunnya hijau dengan tepian bergerigi, sedangkan untuk bunga majemuknya berbentuk payung bersusun berwarna putih dan merah muda. Untuk buahnya bentuknya hampir bulat berwarna kuning bersusun. Kalau matang, buahnya mudah dirontokkan. Setelah itu buahnya dikeringkan dan dijual ya teman-teman. Seperti yang telah kita temukan di pasar-pasar dan warung-warung, itu adalah bumbu ketumbar yang telah dikeringkan. Di sana biji yang dikeringkan. Di beberapa daerah ketumbar sering diberikan nama yang berbeda-beda ya, tergantung dari daerah-daerah tersebut. Nah, untuk ketumbar sendiri, tumbuhannya itu mirip semak, mirip juga dengan adas, dan mirip juga dengan pohon wortel ya teman-teman, seperti ini. Ketika kita tidak begitu jeli membedakannya, untuk 3 tanaman tersebut itu daunnya juga mirip, bunganya juga mirip, cuman kalau wortel itu lebih tinggi-tinggi saja daunnya, pohonnya ya. Kalau ketumbar ini lebih bersemak-semak karena ketika cabang-cabangnya ini akan mendapatkan ada cabai juga, ini akan mendapatkan buah yang banyak. Nah, ini adalah cabainya di tetangganya ketumbar tadi, dan sangat rimbun, banyak juga buahnya. Sudah mulai menua, sudah mulai kecoklatan, dan tumbuh subur di samping ketumbar. Karena ketumbar ini bisa berdampingan dengan banyak tumbuhan, walaupun di bawah pohon kopi, di bawah pohon cabai, di bawah pohon-pohon yang lainnya, ketumbar ini akan tumbuh subur ya di daerah yang sejuk ya teman-teman. Terutama dia bisa berdampingan dengan tumbuh-tumbuhan lainnya, atau sayur mayur yang lainnya. Dan ketumbar ini gampang sekali kita tanam dan kita rawat, karena dia memang tumbuhan yang gampang beradaptasi. Nah, terima kasih buat teman-teman. Inilah video tentang bunga ketumbar dan buahnya yang pastinya bisa kita gunakan sebagai bumbu. Dan ini adalah batang seperti ini, tidak begitu besar karena dia adalah tumbuhan bersemak-semak. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih yang udah selalu mendukung. Terima kasih yang buat baru menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.